Hai, hari ini karena banyak banget yang ngomongin berisik banget tuh. Banyak banget yang ngomongin kenapa sih Pandi nggak pernah diwarna lagi, rambutnya hitam mulu, nggak bosan apa segala macem. Hari ini gue memutuskan untuk diwarna, warnanya apa segala macem. Nanti gue bakalan sharing. Terus selain sharing tentang warna, maksudnya rambut gue diwarnain, gue bakalan sharing tentang ada tips dan trik bagaimana cara ngewarnain rambut buat cowok. Satu hal, cowok itu kalau menurut gue pribadi, untuk biar lebih kelihatan fashion, jangan pernah menggunakan warna-warna yang, ini menurut gue ya, jangan pernah menggunakan warna-warna yang coklatnya cuma mahogani atau apa segala macam, kelihatannya kurang cowok gitu, kurang laki. Jadi kalau cowok tuh harusnya adalah langsung kelihatan terang sekalian gitu. menurut gue ya gitu. Tapi sebenarnya nggak juga, tergantung selera sih. Tapi kalau menurut gue sendiri, gue tuh cocoknya memang warna-warnanya yang lebih terang, yang kelihatan silvernya atau greynya dibandingin kalau gue cuma coklat. Dan prosesnya itu bakalan menggunakan lightening yang lumayan lama. So gimana jadinya, terus gimana cara tips dan triknya untuk ngewarnain cowok, gue bakalan jelasin nanti langsung pada saat lagi proses. Oke, dan yang mau colorin ini om di sebelah gue nih. Om masuklah om. Om kaleng gitu, nanti dia bakal ngewarnain rambut gue. Gimana hasilnya? Check it out. Nah, ini dia setelah di aplikasi lightening. So Bobby tadi ngerjainnya adalah slice, dikasih spasi karena tujuannya pengen jadinya adalah highlight. Terus nggak pengen kelihatan highlightnya jarang-jarang yang kayak sebiji-sebiji gitu, makanya dibikinnya adalah slicing terus diagonal. Terus tadi pakainya adalah multi-tag dengan perbandingan 1:2. Oksidannya saya langsung pakai 40 volt karena rambut saya masih sehat-sehat aja. Terus 9 volt smart bond. Oh yes, kata Bobby pakai smart bond, jangan lupa. Oksidannya pakai 40 volt, terus 1:2 pakai smart bond juga. Terus ya udah tinggal ditungguin 50 menit, habis itu dicuci deh. Nih, jadi gini hasilnya nih. Terus mau ngomong apa lagi? Oh ya, satu hal lagi. Tadi saya mau ngomong sedikit tips buat cara kalau misalnya cowok mau color. Saran saya adalah sampingnya itu tidak perlu di color. Kalau yang terbiasa guntingannya adalah undercut. Tapi kalau seandainya guntingannya panjang, sampingnya nggak apa-apa di color aja. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak suka bagian sampingnya di color karena jatuhnya tidak natural. Terus bagian akarnya biasanya saya langsung gelapin sedikit dibandingin bagian ujungnya. Udah gitu doang. Dan tunggu hasilnya. Dan ini jadinya setelah dijamin 50 menit sampai level 8 mau ke 9 gitu. Ini alasannya kenapa tadi saya ngomong akarnya saya selalu gelapin, karena biasanya adalah undercut bagian akar sini tuh kelihatannya akan sedikit kelihatan, bukan sedikit sih, kelihatannya bakal berbeda banget sama undercut yang ada di bagian ujung. So untuk menghindari itu semua biar looknya kelihatan bagus, biasanya kita lebih pilih warna gelap di bagian akarnya. Cuman kesulitannya adalah akan lebih susah mengerjakan aplikasi bagian akar untuk cowok dibandingkan mengerjakannya untuk aplikasi bagian akar yang cewek. Susah banget ngerjainnya itu. So guys, ini nih hasilnya nih. Bagaimana prosesnya dan lain-lain sudah dijelasin tadi. Tapi inilah hasilnya. Di tone-nya pakai dialek 9.1, ujungnya pakai dialek 6.1. Akarnya pakai 6.1, ujungnya pakai 9.1 dialek. Ya, kenapa saya pakai dialek nanti bakal dijelasin sama si Bobby. Nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Bobby. Thank you Bobby, gue happy banget sama warnanya. Finally setelah hampir 2 tahun gue nggak pernah diwarnain, dan gue udah punya warna rambut. Iya. Hai guys. Kaleng.
Hai guys. Oke, sekarang Hai, gue udah guys. sama Bobby nih. Bobby, thank you banget buat warnanya. Sorry ya pemandangan di belakang ada manekin lah atau ada gantungan. Ada Sorry. produk. Ada produk dan lain-lain. Karena kita sebenarnya di kos, kita udah kerjain di kos mulu. Udah hampir 2 minggu ya, Bob. Ya, jadi ya begitu. Jadi sorry kalau ngeliat pemandangan yang sedikit mengenakan. Oke. Udah sama Bobby, gue bakal ngebahas tentang kenapa sih Bobby pilih teknik ini, terus pakai produk apa dan lain-lain. Mungkin di situ nggak kelihatan, gue bakal maju sedikit biar kelihatan ya. Ya, hasilnya biar kelihatan dong. Oke. Tuh, udah. Bapak. Nih. Nah, tuh kan kelihatan banget kan highlightnya kan. Oke. Oke. Oke, Bob, coba lu jelasin. Jadi gini, kemarin Jelasin pakai teknik apa? Oke. Teknik apa? Jadi gini, kemarin si Pandi ini dia pengen color. Cuma kan dia sebenarnya dia nggak suka yang suka di color terus menerus, dan dia juga udah terakhir kapan color? 1,5 tahun yang lalu. Udah lama banget gak color. Nah, kalau misalkan tiba-tiba gua jebret langsung full color, pasti dia akan kaget kan. Nah, untuk mengatasinya itu, ini dia kemarin gua highlight. Jadi gua highlight pakai slicing diagonal dari depan semuanya. Nah, jadi aku highlight, aku pakai foil ya. Jadi diagonalnya aku ambil dari sini, terus ke sana slicing, terus tipis-tipis. Nah, lalu berikutnya juga sampai habis yang di part yang di atasnya ini ya. Jadi yang sampingnya sini tetap nggak kena. Tuh. Jadi soalnya apa? Kalau misalnya kita full, terus kelihatan hitam dan atasnya itu ada warna, itu kayak apa ya? Kayak apa? Kayak semacam kontrasnya jadi nggak bagus ya. Jadi karena hitam ada warna. Kalau highlight itu tetap base-nya tetap ada, terus yang di warna itu juga tetap ada gitu. Jadi ada 2 dimensi warna gitu loh. Tapi ini kan gue ada base nih. Ya, Digelapin. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa sih ya. Iya. Terserah sih, tergantung selera. Terus gue juga cerita kemarin sama Bobby, kenapa gue nggak pengen nggak kelihatan. Bob, sini Bob. kelihatan dong. Gue juga cerita ke Bobby kemarin, kenapa sih gue tuh pengennya gue sih nggak bilang pengen highlight, gue cuma bilangnya pengen color. Tapi thanks God Bobby mengerti, dia ngasih gue highlight. Karena satu, gue tuh bukan tipikal orang. Kenapa gue nggak color lama banget? Karena gue tuh capek banget berkomitmen tentang color. Kayak teman-teman tahu ya, bahwa color itu kita kayak komitmen, kayak menikah. Kalau orang nikah kan yang namanya nikah, Bob ya, istri dikasih makan, ya apa enggak, dibiayain hidupnya, kasih nafkah, anak dinafkahin, sekolahin dan lain-lain. Sama kayak rambut, pada saat kita sudah komitmen buat mewarnai rambut, satu, kita wajib untuk komitmen perawatan. Nah, treatment, sampo-nya udah nggak bisa pakai sampo biasa lagi. Harus Ya pakai kan? yang sampo color juga. Gitu. Kalau udah pilihan warnanya lumayan cukup terang, kita harus ngetone lagi. Berapa Ya, minggu sekali kadang-kadang? Ngetun ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Kadang-kadang ada yang 2 minggu udah luntur bisa ngetone lagi kayak gitu. Nah, gue tuh sebenarnya males banget apa yang begitu gitu. Kalau gue buat full color semua dan gue bukan tipe kalau orang yang berkomitmen banget, gue bisa pakai ganti sampo color, tapi mungkin buat maskernya lah apa segala macam. Gue males banget dan gak ada waktu buat itu. So makanya Bobby memilihkan gue highlight, bukan full color. Itu sih makanya sebenarnya ini sebenarnya Pandi juga gue saranin, karena lu udah di highlight, berarti lu paling nggak lu samponya harus ganti. Nah, kalau untuk sampo-sampo yang dengan warna seperti itu, lebih baik samponya yang silver sampo. Silver sampo itu bagus. Jadi akan tetap mempertahankan warna yang as gini. Ini kan sedikit ada as warm gitu loh. As warm. Oke, Bobby memilihkan warna gue tuh nggak terlalu dingin ya, Bob ya. Iya. Jadi Alasannya kenapa, Bob? jadi gini, kalau untuk kita lihat di skin tone-nya juga kan, dia Beda lagi nih, nggak kelihatan terlalu dingin kan? agak naik dikit. Nah, Nggak ya terlalu kan? silver kan? Nggak terlalu silver banget, cuman kalau untuk apa cocok pas untuk di kulitnya Mas Pandi itu, dia itu skin tone-nya dari Hijau. Kalau agak urat nadinya. urat nadi gue hijau. kelihatan ya. Ya. Jadi ini referensi warna itu bisa dilihat dari skin tone sama apa nih namanya? Nadi. Urat nadi, ya. Walaupun nadi gue hijau bukan hijau harusnya hangat, tapi gue nggak terlalu suka warna hangat di kulit gue. Makanya Bobby ngasihnya udah kalau gitu, kalau lu mau dingin boleh, tapi jangan terlalu dingin, ya kan? Lebih kayak beige gitu, Ya. boleh, ya kan? Ya. Makanya Bobby beli warna ini, which is gue suka banget. Makasih banyak Bobby, finally setelah 1,5 tahun gue diwarnai. Oke, oh ya, satu lagi dong, formulanya kan teman-teman belum tahu. Oh iya, sorry. Pakai apa tadi? Jadi gini, formulanya
biasanya nih teman-teman kalau yang udah pernah melakukan highlight itu saat kita aplikasi apa namanya lightening itu pasti batasan antara yang rambut itunya apa namanya yang di transition color itu pasti ada sedikit undercoatnya itu ada orange di bagian akar, di bagian akarnya. Nah itu, nah kita biasanya siasatin dengan disiasatin dengan menggunakan 6.1. Nah jadi kayak formulanya yang ini pakai itu akarnya dia pakai 61 sedikit aja karena berhubung rambut kan pendek, jadi jangan terlalu apa tebel-tebel kan, pasti transition areanya aja. Jadi pakai 61 baru ujungnya pakai 9.11 pakai dialight ya. Kenapa gue pakai dialight? Karena gini, Pandi ini dia nggak mau yang warnanya itu gini. Kalau kita misalkan pakai Magic Fashion boleh, pakai apa namanya Magirel boleh. Cuma kan nanti base-nya dia akan ikut naik. Sementara gue maunya, lu maunya kan base lu tetap ada, tapi highlight juga ada. Base-nya hitam maksudnya. Iya, base-nya tetap ada base warna hitam, tapi highlightnya tetap kelihatan. Karena gue nggak pengen base-nya jadi coklat. Ya, jadi makanya gue pakainya dia light biar nggak base-nya itu nggak naik. Satu tips bagus dari Mas Bumi tadi bilang adalah kalau seandainya kita tahu pada saat kita lightening rambut antara bagian akar ke ujung, bagian akarnya itu selalu ada transisi colornya yang undercoatnya lebih gelap. Orange biasanya itu. Orange atau yellow orange biasa gitu. Nah untuk mengakalinya adalah Bobby pilihnya adalah level color yang lebih rendah. Sama-sama pantulannya sama 6191, hanya saja bagian akar dia lebih rendah. Fungsinya selain buat netralisir adalah untuk bagian transisi color bagian akarnya lebih halus. Jadi dari gelap makin ke ujung makin terang. Kalau seandainya teman-teman semua kasih tanpa ada menggelapkan bagian akarnya, biasanya adalah bagian akarnya tuh kayak orange-nya terlalu kelihatan, undercoatnya terlalu kelihatan kurang netral kayak gitu. Makanya salah satu tipsnya adalah kayak gitu. Even warna hangat pun ya guys, mau dia warna hangat atau warna netral pun kalian disarankan adalah memilih warna bagian akarnya lebih gelap dibandingkan akar batang ke ujung seperti itu ya kan. Dan untuk teman-teman biasanya kalau untuk rambut cowok pendek ini itu pasti agak ribet kalau yang belum terbiasa. Kalau memang nggak bisa pakai foil, pakai topi nggak apa-apa. Kalau ada topi highlight, nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau yang sudah terbiasa enak sih kalau terbiasa. Jam terbang sih ya, nanti semua teman-teman bisa belajar ya, karena rambut pendek bisa di foil itu kan lebih, kalau nggak terbiasa pasti lebih susah gitu. Thank you so much sudah nonton videonya guys, makasih banyak semuanya udah mau dengerin kita cuap-cuap nggak penting gitu ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, please like juga boleh. Komen nanti apa aja, cara bagaimana nanti akan dijawab. Kalau mau minta next video apapun teman-teman boleh komen, nanti kita buatin video. Oke, see you guys, makasih. Bye.